Bagaimana jika kami beritahu Anda bahwa ada sebuah program gizi masif di Sulawesi Selatan? Program ini menyediakan makanan untuk 60.000 orang, menciptakan ratusan lapangan pekerjaan, dan ternyata dipimpin oleh seorang mahasiswi yang baru berumur 20 tahun. Kedengarannya kayak plot film ya, tapi dari sumber-sumber yang Anda kirimkan, ini kenyataan. Kita akan bedah program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sulawesi Selatan. Betul. Dan ini bukan sekedar cerita inspiratif tentang anak muda. Sumber yang kita punya melukiskan gambaran yang jauh lebih kompleks. Tepat sekali. Misi kita hari ini adalah untuk memahami skala program yang luar biasa ini, siapa pemain kuncinya, dan bagaimana cerita ini punya beberapa lapisan. Ada cerita dampak sosial, tapi ada juga soal jejaring politik dan akuntabilitas. Oke. Jadi, mari kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, skala dan dampak dari program ini. Oke, mari kita lihat angka-angkanya. Karena ini yang pertama kali bikin saya wow gitu. Program ini yang dijalankan oleh Yayasan Yasika Group itu sudah mendirikan 41 unit dapur. 41? Iya, 41. Mereka menyebutnya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan itu tersebar di seluruh Sulawesi Selatan. Itu jumlahnya nggak sedikit loh. Bayangkan saja itu kayak membuka 41 cabang restoran dalam waktu super singkat. Di mana saja itu lokasinya? Sebarannya cukup strategis. Menurut sumber, 16 dapur ada di pusatnya, di Kota Makassar, terus 10 di Kabupaten Bone, 3 di Parepare, dan 2 di Goa. Oke. Bahkan, saat artikelnya ditulis, ada 3 dapur lagi yang sedang dalam proses pembangunan. Ini menunjukkan kecepatan ekspansi yang sangat agresif dan terencana. Benar-benar cepat. Tapi yang lebih bikin saya penasaran itu dampaknya. Ini kan bukan cuma soal menyediakan makanan kan? Di sini ceritanya jadi lebih menarik. Tepat sekali. Dampak ekonominya itu berlapis. Pertama, penyerapan tenaga kerja. Dari 17 dapur yang datanya sudah masuk dan beroperasi penuh, mereka menyerap total 850 pekerja. Wow, 850 orang? Kalau kita hitung rata-rata, itu sekitar 50 orang per dapur. Ini angka yang signifikan banget untuk penciptaan lapangan kerja lokal. Iya, iya. Itu baru dari 17 dapur, belum semua 41. Lalu bagaimana dengan penerima manfaat dan ekonomi lokalnya? Penerima manfaatnya sudah mencapai 60.000 orang. Tapi ada efek domino yang lebih luas. Yayasan ini punya kebijakan untuk mendapatkan semua bahan baku, sayuran, daging, telur, semuanya, itu dari petani, peternak, dan pekebun lokal. Oh, menarik. Jadi uang yang berputar itu nggak lari ke korporasi besar, tapi langsung menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput. Ini yang disebut multiplier effect itu. Saya menemukan kutipan dari pemimpinnya, Yasika Aulia Ramadhani. Dia bilang, sejak 6 Januari 2025, kami memulai dari Makassar sebagai pelopor makanan bergizi di Sulsel. Kami ingin mempercepat pemenuhan gizi anak bangsa. Terasa sekali ya ada ambisi dan visi besar di baliknya. Tentu, dan ambisi sebesar itu butuh dukungan. Nah, disinilah lapisan politiknya mulai kelihatan. Program ini kan nggak berjalan di ruang hampa. Sumber kita mengutip apresiasi yang sangat tinggi dari pemerintah daerah. Dari siapa? Khususnya dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Fatmawati Rusdi. Apa yang beliau katakan? Ada satu kalimat kunci yang menurut saya sangat penting. Beliau berkata, Yasika Group telah menghadirkan lebih dari 40 dapur. Ini kontribusi nyata Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Majmud, dalam membangun ekonomi daerah. Tunggu dulu, beliau secara spesifik menyebut nama Yasir Majmud, seorang pejabat publik, sebagai bagian dari kontribusi ini, bukan hanya memuji yayasannya. Persis, penekanannya sangat jelas. Ini adalah kontribusi nyata dari seorang politisi spesifik, yang kebetulan adalah ayah dari Yasika sendiri. Ini sinyal kuat bahwa program ini tidak dilihat sebagai inisiatif swasta murni. Sejak awal, ia sudah dipandang sebagai sebuah kolaborasi erat, atau setidaknya dapat stempel dukungan yang sangat kuat dari struktur kekuasaan di daerah. Saya mengerti. Jadi ini bukan sekedar proyek filantropi, tapi sebuah program yang punya bobot politik. Wakil Gubernur juga menyebut soal multi-efek ekonomi kan? Betul. Program ini secara eksplisit dirancang untuk mencapai 2 target sekaligus. Pertama, menekan angka stunting yang merupakan masalah kesehatan serius dan di saat yang sama mengurangi pengangguran. Ini adalah agenda kebijakan publik yang dibungkus dalam sebuah aksi yayasan.
sangat strategis. Oke, ini membuat gambaran jadi lebih jelas. Program raksasa dengan dampak ekonomi nyata dan dukungan politik yang sangat vokal. Sekarang, mari kita kenali lebih dalam orang-orang di baliknya. Siapa sebenarnya Yasika Aulia Ramadhani ini? Profilnya, seperti yang Anda bilang di awal, sangat mencuri perhatian. Usianya baru 20 tahun, masih berstatus mahasiswi di sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi. Posisinya di yayasan adalah sebagai pembina. Sebesar ini. Ini bukan sekedar mengelola BEM kampus loh. Ini mengelola jaringan pasokan makanan untuk 60.000 orang. Sumber tidak merinci soal itu, tapi memberikan petunjuk penting lewat latar belakang keluarganya. Dia adalah putri dari Yasir Mahmud, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Selatan, dan ibunya bernama Andi Tenri Engka. Nah, koneksi ini adalah kunci untuk memahami konteks yang lebih luas. Baik, mari kita lihat profil sang ayah, Yasir Mahmud. Apa yang perlu kita ketahui tentang beliau? Beliau adalah politisi dari Partai Gerindra dengan posisi yang sangat senior di DPRD Sulsel. Latar belakangnya juga menarik. Beliau beralih dari dunia usaha ke politik, jadi kemungkinan besar beliau punya pemahaman kuat tentang cara kerja bisnis dan birokrasi. Oke, Dan ada satu jabatan beliau sebelumnya yang akan sangat relevan nanti di pembahasan kita. apa itu? Sebelum menjadi wakil ketua DPRD, beliau pernah menjabat sebagai ketua KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk wilayah Sulawesi Selatan. Ingat posisi ini karena akan muncul lagi di bagian akhir cerita kita. Oke, dicatat. Jadi kesimpulannya, kita punya seorang pemimpin muda yang brilian dan visioner, yang juga merupakan putri dari seorang politisi yang sangat berpengaruh dan punya jaringan luas di provinsi tersebut. Benar. Dan kombinasi ini menimbulkan pertanyaan menarik. Bagaimana sebenarnya cara kerja program ini di lapangan? Kalau begitu banyak dapur dibuka dalam waktu singkat, bagaimana mereka menjaga standarnya? Pasti ada aturan mainnya, kan? Nah, ini dia. Saya juga penasaran soal itu. Mendirikan salah satu dapur ini ternyata bukan perkara mudah. Sumber kita menjelaskan ada syarat-syarat yang sangat ketat. Bisa kita kelompokkan jadi 3 pilar utama. Coba kita bedah satu-satu ya, biar lebih kebayang prosesnya. Pilar pertama itu soal legalitas dan administrasi. Untuk jadi mitra, Anda nggak bisa atas nama perorangan. Harus badan hukum ya? Betul, harus punya badan hukum, entah itu PT, CV, koperasi, yayasan, BUMDes, atau setidaknya UMKM yang terdaftar. Dokumen-dokumen standar seperti KTP, NPWP, NIB, sampai akta pendirian itu harus lengkap. Semuanya terdengar standar untuk proyek pemerintah. Tapi ada satu poin yang menurut saya paling krusial. Saya tahu yang Anda maksud. Poin tentang modal awal. Calon mitra diwajibkan punya dana operasional awal yang cukup untuk menalangi semua biaya operasional, mulai dari sewa tempat, beli bahan baku, sampai gaji karyawan. Sebelum dana bantuan dari pemerintah cair, Tepat. nah itu dia. Jadi pada dasarnya, Anda harus punya uang sendiri dulu. Ini bukan program untuk sembarang orang yang punya niat baik tapi nggak punya modal. Ini menciptakan semacam saringan finansial yang sangat kuat sejak awal. Tepat sekali. Ini adalah barrier to entry atau penghalang masuk yang signifikan. Artinya, program ini secara desain lebih mudah diakses oleh pihak-pihak yang sudah punya modal kuat dan mapan, bukan untuk UMKM kecil yang baru merintis. Ini bisa menjelaskan mengapa jaringan dan sumber daya menjadi sangat penting. Oke, itu baru pilar pertama. Bagaimana dengan pilar kedua dan ketiga? Soal standar fisik dan kemampuan teknisnya. Ini lebih ketat lagi. Untuk standar fisik, luas bangunan dapur minimal harus 100 meter persegi. Lokasinya juga diatur, nggak boleh lebih dari 20 menit dari sekolah penerima manfaat untuk menjaga kesegaran makanan. Masuk akal? Lalu ada standar kebersihan yang tinggi, ventilasi yang baik, bahkan sampai detail seperti jalur masuk bahan baku dan jalur keluar makanan jadi harus dipisah. Untuk mencegah kontaminasi ya? Benar. Tunggu sebentar. Luas minimal 100 meter persegi, peralatan khusus, ada kantor untuk manajer, akuntan, bahkan ahli gizi. Ini kedengarannya bukan kayak membangun dapur komunitas biasa, tapi lebih mirip membangun pabrik makanan skala kecil. Bener nah? Analogi yang sangat pas. Ini memang seperti mendirikan pabrik makanan mini yang terstandarisasi, dan itu membawa kita ke pilar ketiga, kemampuan teknis. Kapasitas produksi minimalnya antara 100 sampai 500 porsi per hari. Peralatannya nggak boleh sembarangan, harus dari bahan food grade stainless steel. Dan soal keamanan pangan, saya baca mereka wajib menerapkan standar HACCP.
Itu kan standar internasional yang sangat ketat untuk industri makanan. Latih dan bersertifikat. Jadi intinya adalah ini operasi yang sangat profesional, terstandarisasi, dan butuh investasi besar. Ini memastikan kualitas dan keamanan di semua lokasi, tapi sekali lagi ini menegaskan bahwa hanya pemain dengan modal dan keahlian manajemen yang serius yang bisa ikut serta. Jadi kalau kita rangkum, kita punya program sosial yang brilian, tapi dengan model bisnis yang high barrier. Dipimpin oleh putri seorang politisi yang sangat berpengaruh. Koneksi ini mulai terasa semakin relevan. Dan ini membawa kita ke lapisan cerita berikutnya yang juga menyangkut sang ayah, Yasir Mahmud. Benar. Sekarang kita beralih ke narasi lain yang muncul dari sumber yang sama, yang berjalan paralel dengan kisah sukses program gizi ini. Di sini kita perlu sangat hati-hati dan hanya melaporkan apa yang tertulis di sumber. Tentu, sumber berita kita dengan jelas menyatakan bahwa Yasir Mahmud dalam kapasitasnya sebagai mantan ketua KONI Sulawesi Selatan, posisi yang kita sebutkan tadi, Betul. diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulsel. Dan fokus pemeriksaannya sangat spesifik, penggunaan dana hibah sebesar 17,5 miliar rupiah. Dana ini seharusnya dialokasikan untuk persiapan atlet Sulawesi Selatan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 21 tahun 2024. Angka yang sangat besar. Apa penjelasan dari pihak Yasir Mahmud menurut sumber berita? Beliau memberikan klarifikasi yang cukup rinci. Menurut versinya, dana 17,5 miliar itu sudah habis digunakan sesuai peruntukan. Rinciannya, sekitar 16,5 miliar rupiah dipakai untuk pembiayaan inti persiapan PON. Ini mencakup hal-hal vital seperti tiket pesawat untuk tryout, pembelian peralatan tanding, suplemen vitamin, hingga uang saku atlet. Oke, itu 16,5 miliar. Lalu sisa dananya kemana? Sisa sekitar 900 juta rupiah, menurutnya dialokasikan untuk biaya operasional kantor KONI Sulsel agar roda organisasi tetap berjalan. Tapi ada satu poin krusial yang beliau tekankan dalam pembelaannya. Apa itu? Beliau menegaskan bahwa ada dana lain yang sering disalahpahami publik, yaitu dana sebesar 14 miliar rupiah yang dikelola langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sulsel, bukan oleh KONI di bawah kepimpinannya. Oh, jadi ada dua anggaran yang berbeda. Tepat, dana Dispora itu, katanya, digunakan untuk hal-hal seperti pengadaan seragam kontingen, akomodasi, dan sisa uang saku selama di lokasi PON. Jadi argumennya adalah ada pemisahan pengelolaan anggaran yang jelas dan dana yang menjadi tanggung jawabnya sudah digunakan dengan benar. Itulah klaim utamanya. Beliau seolah ingin mengatakan jangan campur adukan anggaran KONI dengan anggaran Dispora. Beliau juga menambahkan, sebagai bukti komitmen, seluruh pengurus KONI di bawahnya sepakat untuk tidak menerima tunjangan atau insentif apapun. Semua demi memaksimalkan anggaran yang terbatas untuk kebutuhan atlet. Kutipannya, fokus kami hanya agar atlet bisa tampil maksimal di PON. Itu versi dari pihak yang diperiksa. Bagaimana tanggapan dari sisi penegak hukum? Apa kata Kejaksaan Tinggi? Sumber berita mengutip Kasipenkum Kejati Sulsel, Sutarmi. Beliau mengonfirmasi dengan sangat jelas bahwa proses penyelidikan memang sedang berlangsung di bidang pidana khusus. Sejumlah pengurus cabang olahraga juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Artinya, meskipun ada klarifikasi, proses hukum tetap berjalan. Tepat. Disinilah kita melihat dua narasi yang disajikan sumber secara berdampingan. Di satu sisi, ada klaim dari pihak Yasir Mahmud bahwa dana sudah digunakan sesuai peruntukan. Di sisi lain, ada konfirmasi resmi dari Kejaksaan bahwa penyelidikan sedang aktif berjalan. Penting untuk kita garis bawahi, sumber berita yang kita pegang tidak menyebutkan apapun tentang hasil akhir dari penyelidikan ini. Kasusnya masih mengambang. Oke. Mari kita coba tarik nafas dan merangkum semua ini. Apa yang sebenarnya kita lihat dari kumpulan sumber ini? Di satu sisi, kita punya sebuah kisah yang sangat positif. Program pemenuhan gizi berskala masif, sangat impresif, dipelopori seorang perempuan muda berusia 20 tahun. Dan terbukti memberikan dampak ekonomi nyata bagi ribuan orang. Itu adalah fasad cerita yang luar biasa inspiratif. Sebuah model program sosial yang kelihatannya berhasil. Betul.
Tapi kemudian, ada lapisan cerita kedua yang berjalan di latar belakang. Di waktu yang bersamaan, ayah dari pemimpin muda ini, seorang politisi yang punya pengaruh besar di provinsi itu, sedang berada di bawah sorotan penegak hukum, terkait dugaan penyalahgunaan dana publik pada posisi jabatannya yang terdahulu. Dan cara sumber berita menyajikan kedua cerita ini sangat menarik. Mereka tidak menuduh atau menyimpulkan. Mereka hanya meletakkan dua fakta ini bersebelahan, nyaris dalam satu tarikan napas, lalu membiarkan pembaca, atau dalam kasus ini, Anda, pendengar kami, untuk memikirkannya sendiri. Dua narasi yang berjalan paralel. Satu tentang inovasi dan pencapaian luar biasa di sektor sosial ekonomi, satu lagi tentang proses hukum dan akuntabilitas di ranah politik. Persis. Sumber-sumber ini telah meletakkan semua kartu di atas meja untuk Anda lihat. Sebuah kisah tentang inovasi, dampak sosial, jaringan kekuasaan, dan pertanyaan tentang akuntabilitas. Tidak ada jawaban mudah di sini. Jadi, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan, yang muncul dari semua kepingan informasi ini. Ketika sebuah program sosial yang jelas-jelas bermanfaat besar, menciptakan lapangan kerja, memberi makan anak-anak, menggerakkan ekonomi lokal, dijalankan oleh figur yang punya koneksi politik yang begitu kuat, dan di saat yang sama koneksi itu sedang menghadapi persoalan hukumnya sendiri, pertanyaan apa yang menurut Anda paling penting untuk kita ajukan sebagai masyarakat? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.